Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Jujun Muhammad Jubairudin sebagai guru PLP di SMA Negeri 1 Tasikmalaya dari Universitas Siliwangi. Di sini Bapak akan sedikit berbagi materi tentang bab baru yaitu kaidah pencacahan. Nah, khususnya di sini akan membahas aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, untuk KD dan IPK, kompetensi dasar 3.3 menganalisis aturan pencacahan yang di dalamnya termuat aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan atau di dalamnya termuat aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk indikator pencapaian kompetensi, 3.3.1 memahami konsep aturan penjumlahan dan aturan perkalian. 3.3.2 menganalisis banyaknya cara penyusunan pada masalah kontekstual dengan aturan penjumlahan. 3.3.3 menganalisis banyaknya cara penyusunan pada masalah kontekstual dengan aturan perkalian. Lalu, apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan atau dalam bahasa Inggris counting rules didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, di dalam kaidah pencacahan, kita akan membahas yang pertama aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian, yang ketiga permutasi, dan yang keempat kombinasi. Namun kita akan lebih fokus pada pembelajaran ini tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk memahami apa itu aturan penjumlahan dan aturan perkalian, simak permasalahan berikut. Anton mempunyai 3 kaos yang berwarna putih, merah, dan biru, serta mempunyai 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Tentukan kemungkinan-kemungkinan Anton memakai kaos dan celana panjang. Ada berapa kemungkinan? Nah, untuk menyelesaikannya, di sini Anton mempunyai kaos yaitu berwarna putih, merah, dan biru. Anton juga mempunyai celana panjang. Nah, bisa kaos putih dipasangkan dengan celana panjang warna hitam, atau kaos putih, celana panjang warna coklat. Kaos merah, celana hitam, kaos merah, celana coklat. Baju biru, celana hitam, baju biru, celana coklat. Maka diperoleh pasangan kaos dan celana panjang sebagai berikut. Ya. Nah, hasil pasangan ini juga dapat dituangkan dalam bentuk tabel silang seperti berikut. Jadi di sini ada celana hitam, celana coklat, baju putih, baju merah, baju biru. Jadi masing-masing dipasangkan, disilangkan. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa cara Anton memasangkan kaos dan celana panjang itu ada 6. Ada 6 cara. Lalu kita perhatikan banyak cara untuk memilih baju itu ada 3, yaitu antara baju putih, baju merah, dan baju biru. Lalu untuk memilih celana panjang, yaitu 2 cara, bisa celana hitam atau celana coklat. Bisa memilih di antara kedua itu, tapi tidak boleh mengambil keduanya. Lalu, di sini diketahui bahwa telah diselesaikan bahwa banyak cara untuk memasangkan baju dan celana panjang itu ada 6. 6 itu berasal dari tak lain dan tak bukan hasil kali 3 dengan 2. Hasil kali cara memilih baju dengan cara memilih celana panjang. Nah, jadi banyak cara memilih baju dan celana panjang itu sama dengan 6. 6 itu diperoleh dari cara memilih baju dikali cara memilih celana panjang. Seperti itu. Paham? Baik, kita lanjut ke persoalan yang kedua. Dari kota A ke kota B ada beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan. Ada 4 travel, 2 kapal laut, dan 1 pesawat terbang. Berapa cara pergi dari kota A ke kota B menggunakan salah satu moda transportasi? Nah, jadi di sini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,
kita rinci sebagai berikut. Banyak cara. Di sini terdapat 4 bis kan? Ada bis 1 misalnya, bis 2, bis 3, bis 4. Kita bisa memilih di antara keempat bis ini, tapi tidak bisa memilih 2, hanya 1. Berarti untuk memakai bis ada 4 cara. Selanjutnya, memakai pesawat terbang itu bisa dengan 1 cara. Karena pesawat terbangnya itu juga cuma 1 gitu. Kita nggak bisa milih lagi. Dan selanjutnya, kapal laut hanya ada 2 cara. Kapal yang ini atau yang ini. Dan untuk banyaknya total kemungkinan, berarti kita bisa menjumlahkan cara-cara dari kita cara memilih bis, memilih pesawat, dan memilih kapal laut. Nah, kenapa dijumlah? Karena kita di sini hanya bisa memilih salah satu. Ingat, di sini hanya memilih salah satu. Artinya bisa memilih dengan pesawat, atau bus yang ini, atau bus yang ini, dan yang lainnya. Jadi tidak bisa mengambil dua buah sekaligus. Kita hanya bisa memilih seperti itu. Lalu apa bedanya dengan persoalan yang pertama tadi? Nah, bisa kita simak penjelasannya berikut ini. Ada aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Aturan penjumlahan di sini, jika terdapat n peristiwa yang saling lepas itu maksudnya peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak bisa terjadi secara bersamaan. Ya. Nah, di sini ada K1 adalah banyak cara pada peristiwa pertama. K2 banyak cara pada peristiwa kedua. K3 banyak cara pada peristiwa ketiga dan seterusnya sampai Kn. Banyak cara pada peristiwa ke N. Maka banyak cara untuk N buah peristiwa secara keseluruhan adalah dengan menjumlahkannya. Nah, sama seperti persoalan yang kedua yang ini. Ya. Nah, selanjutnya ada aturan perkalian. Didefinisikan jika terdapat N unsur yang tersedia. Untuk K1 itu banyak cara untuk menyusun unsur pertama. K2 banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun. K3 banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun. Dan seterusnya sampai Kn adalah banyak cara untuk menyusun unsur ke N setelah objek N-1 unsur sebelumnya tersusun. Nah, maka banyak cara untuk menyusun N unsur yang tersedia adalah dengan mengalikannya. Dengan mengalikannya. Itu sama dengan soal atau kasus yang pertama tadi. Oke. Dan perbedaan lainnya tentang aturan penjumlahan itu biasanya di soalnya itu ada kata atau. Dan untuk aturan perkalian itu biasanya pakai kata dan, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada contoh. Kita ganti warna dulu deh. Ada kota K dan kota L dihubungkan oleh beberapa jalan melalui P dan Q dan R. Jadi ada kota K, kota L dihubungkan oleh kota P, Q, dan R. Nah, jika seseorang berangkat dari kota K menuju L, banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah, bisa kita lihat di sini ya. Untuk K menuju L itu bisa melalui P, Q, atau PR. PQ atau PR. Nah, berarti kita bisa memilih di antara itu. Selanjutnya kita tulis atau jawab. Untuk K menuju L melalui, yang pertama itu melalui PQ dulu ya. Di sini melalui PQ. Lalu
untuk KL melalui PQ itu, nah, akan sama dengan, kita lihat di sini, dari kota K ke kota P, dari K ke kota P itu ada 4 pilihan jalan. Kita tulis 4. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, bisa tidak kita dari kota K ke kota L tanpa melalui PQ? Tidak bisa. Jadi kita dari kota K ke kota L itu harus melalui P dan Q atau P dan R. Nah, berarti kalau misalkan pakai dan, itu bisa kita memakai aturan perkalian. Nah, berarti di sini kita langsung kali. Banyak cara kita melalui P, melalui kota P dan kota Q itu. Dari kota P ke kota Q itu adalah satu cara. Berarti kita kali 1 dan kali dari Q ke kota L ada berapa jalan? 3. Berarti kali 3. Itu sama dengan 4 kali 1 kali 3 ada 12 cara. Dan yang kedua, dari kota K ke kota L melalui PR. Nah, itu akan sama dengan dari kota K ke kota P itu ada berapa cara atau berapa jalan? Ada 4. Nah, kita ganti. Ada 4. Nah, sama kayak tadi. Jadi, kita akan sampai ke kota L dengan melewati P dan R. Berarti kita di sini pakai aturan perkalian. Nanti di sini kali dari P ke R itu ada 2 cara atau 2 jalan, kali 2 dikali dari R ke L itu ada 2 cara. Sama dengan 4 kali 2 kali 2 yaitu 16 cara. Nah, karena di sini terdapat pilihan, kita bisa melalui PQ atau melalui PR. Maka dari sini kita bisa memakai aturan penjumlahan. Jadi di sini untuk total cara dari K menuju L adalah 12 tambah 16 cara. 12 tambah 16 cara sama dengan 28 cara. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada contoh yang lain di sini. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka, gimana sih soalnya? Jadi intinya ada angka dari 1 sampai 6. Nah, terus disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka. 4 angka ya, 4 digit. Tentukan banyak bilangan yang dapat disusun jika yang pertama, angka-angkanya boleh berulang. Yang kedua, angka-angkanya tidak boleh berulang. Yang ketiga, bilangan yang dihasilkan adalah bilangan ganjil dan angka boleh berulang. Yang keempat, bilangan yang dihasilkan adalah bilangan genap dan angka tidak boleh berulang. Langsung saja yang pertama, kita bikin dulu kotak persegi maksudnya, maaf. Nah, di sini namanya ini bukan aturan, namanya filling slot. Nanti diisi kotak-kotaknya. Nah, di sini kan ada 4 digit. Nah, yang pertama, angka-angkanya boleh berulang. Nah, berarti untuk digit pertama kita bisa memilih dari ke-6 angka ini. Iya gak? Iya. Berarti kita ada 6 pilihan untuk digit pertama. Untuk digit kedua karena boleh berulang berarti 6 lagi. Untuk digit ketiga sama 6 lagi, dan keempat di 6 lagi, berarti 6 pangkat 4. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, kenapa dikalikan? Karena di sini kita ini kasusnya sekaligus gitu. Kita tidak bisa memilih untuk digit pertama nanti beda lagi dengan digit kedua. Jadi di sini sekaligus gitu, sepaket. Berarti di sini ada 6 pangkat 4 cara. Untuk yang kedua, itu di sini ada
angka-angkanya tidak boleh berulang. Nah, selanjutnya di sini angka-angkanya tidak boleh berulang. Kita bikin dulu 4 kotak. Nah, terus untuk digit pertama kita masih mempunyai 6 angka. Oke, kita ganti. Di sini ada 6 angka. Terus untuk digit kedua, karena tidak boleh berulang, berarti ada satu angka yang sudah dipakai di digit pertama. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan 1 sudah dipakai. Berarti sisa di digit kedua itu hanya 5. Hanya 5. Dan kalau misalkan di digit ketiga ini, berarti karena nanti misalkan di sini 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan 2 sudah dipakai di digit kedua, berarti sisa untuk digit ketiga itu 4. Berarti di sini sisa yang bisa dipakai itu 3. Seperti itu. Ini 6543 itu bukan angka ya, jadi 6543 itu banyaknya angka yang bisa digunakan. Nah, berarti di sini ada 6 kali 5 kali 4 kali 3. Sama dengan berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3. 360. Sama dengan 360 cara. Bentar. 360 cara. Sorry. Kita hapus dulu. Nah, selanjutnya di sini ada bilangan yang dihasilkan adalah bilangan ganjil dan angka boleh berulang. Nah, kalau bilangan ganjil itu bisa ditentukan dari mananya? Ya, dari satuannya. Jadi, bilangan ganjil atau genap itu bisa ditentukan dari satuannya. Kalau misalkan ganjil berarti satuannya harus ganjil. Dan sebaliknya kalau genap berarti harus genap. Nah, berarti kita tentukan dulu untuk bilangan ganjil itu yang belakangnya itu harus ganjil. Berarti di sini kita bisa memilih antara 1, 3, atau 5. Berarti ada 3 pilihan. Di sini kita tulis 3. Nah, karena boleh berulang, berarti untuk digit pertama kita bisa pakai 6 angka. Ya. Lalu yang kedua juga 6 angka karena boleh berulang. Dan yang ketiga pun begitu. Berarti 6 pangkat 3 kali 3 itu sama dengan berapa? 6 pangkat 3 kali 3. 648 cara. Lalu yang keempat, kita hapus dulu ini. Lalu yang keempat itu ada bilangan yang dihasilkan adalah bilangan genap dan angka tidak boleh berulang. Berarti mirip dengan yang ganjil, jadi ditentuinya dari satuan dulu. Maaf ya, ini tidak rapi. Nah, berarti di sini ada untuk angka genap itu, satuannya itu harus di antara 2, 4, atau 6. Berarti ada 3 angka yang bisa kita pilih. Nah, untuk digit pertama, karena tidak boleh berulang, misalkan di sini kan ada 2, 4, 6. Misalkan udah terpakai 2. Nah, berarti 2 itu tidak boleh dimasukkan di digit pertama. Artinya, tinggal 5 angka selain 2 untuk digit pertama. Untuk digit kedua sama, berarti karena udah satu angka dipakai, berarti maksudnya di sini satu angka dan di sini satu angka, berarti sisa 4 untuk digit kedua. Dan di sini sisa 3. Berarti di sini ada 5 kali 4 kali 3 kali 3 sama dengan 20 kali 9. 180 cara. Oke, paham ya?
Nah, selanjutnya di sini ada notasi faktorial. Misalkan ada n bilangan asli. Kita iya, n bilangan asli, notasi faktorial adalah n. Dibaca n faktorial. Cara perhitungannya, oh ini salah. Perhitungannya. Cara penghitungan, oh iya, sama-sama. N faktorial itu sama dengan n dikali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Dengan 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke, kita langsung ke contoh. Untuk yang pertama, tentukan nilai dari 5 faktorial. Nah, berarti untuk yang pertama, 5 faktorial itu akan sama dengan 5 dikali 5 dikurangi 1, 4 dikali 5 dikurangi 2, 3 dikali dan seterusnya sampai 1. Hasilnya berapa? 120. Untuk yang kedua, nilai dari 2 faktorial tambah 3 faktorial. 2 faktorial tambah 3 faktorial. Nah, ini sama dengan 2 dikali 1 tambah 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 2 tambah 6. Sama dengan 8. Yang ketiga, 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita akan selasi yang sama, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Berarti sisa 7 kali 6. Sama dengan 42. Nah, biasanya kalau misalkan ada pembagian seperti ini, bisa juga ditulis menjadi 7 faktorial. Ini tuh. 7 faktorial itu akan sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per, oh ini dikali. Kita hapus dulu biar rapi. Nah, pakai warna lain deh, warna biru. 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Kita coret atau kanselasi 5 faktorialnya. Nah, jadi 7 kali 6 sama dengan 42. Seperti ini. Ya. Demikian penjelasan tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Barangkali ada pertanyaan, boleh nanti didiskusikan di Google Classroom. Dan mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan benar-benar minta maaf karena ini pertama kalinya mengajar secara online seperti itu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, selalu stay safe, dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah. Pokoknya semangat terus dalam kondisi pandemi seperti ini dan semoga pandemi segera berlalu. Amin. Dan mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.